semua? Ada 8, Pak. 8? Iya. Banyak sekali, Pak. Iya, Pak. Di kantong ada berapa sekarang, Pak? Coba saya mau lihat. Ini. Ya, ini. Ini di kantong jumlahnya ada 40.000 ya? Kurang lebih. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan kampung saya itu Cilodong, Depok. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang tukang ojek dengan pendapatan hanya 20.000 per hari saja, mempunyai 8 orang anak dan harus rela merelakan 2 anak diantaranya diasuh oleh orang lain. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Bapak Udin, ya, silakan maju, Pak. Nama saya Udin, umur 45 tahun, pekerjaan ojek pangkalan. Bapak setiap harinya di sini bekerja sebagai tukang ojek. Berapa pendapatannya, Pak? Ya, nggak tentu, Pak. Kadang 50, paling ini 30. Paling besar 50.000 ya. Saya ngojek dari jam 8 sampai jam setengah 12, jam 2 sampai jam 9 malam. Penghasilan saya nggak tentu. Kalau lagi ramai mencapai 50, 60, kalau lagi sepi ya 30. Itu pun motor saya sewa per hari 10.000. Nah, ketika pendapatannya kecil, 20.000 sehari saja, lalu pulang ke rumah, istri minta ada sesuatu yang dibeli atau mungkin anak meminta untuk dibelikan mainan, itu bagaimana Bapak untuk menyampaikan sebuah supaya anak dan istrinya itu tenang-tenang saja? Itu kalau masalah ekonomi ini kita setelah pulang dari sini kita kasih istri aja langsung. Kita nggak banyak komentar sama istri. Ya. Jadi pendapatan yang Bapak terima hari ini semuanya dicurahkan Iya. ke istri. Apa yang menyebabkan Bapak begitu percaya sekali dengan istri? Ya karena kita dari ini kan udah saling mempercayai satu sama lain. Lalu bagaimana Pak dengan Bapak sudah mempercayakan semuanya kepada istri? Apakah ada kesusahan atau himpitan yang belum dipenuhi, Pak? Banyak, Pak. Seperti apa? Seperti biaya anak sekolah, Ya, betul. Lalu? ya, semacam ya keinginannya anak-anak belum kita sampai kebeli. Ya. Anak ada berapa semua? Ada 8, Pak. 8. Iya. Banyak sekali, Pak. Iya, Pak.
Anak 8. Yang masih sekolah berapa orang? Yang sekolah 3. 3 orang. Itu tiap anaknya sudah bayar uang sekolah apa belum? Belum. Belum. Tahun ini yang kelas 8 belum 1 juta. Inilah. Bapak sedih tidak kalau misalnya melihat anaknya dikeluarkan oleh pihak sekolah karena ayahnya tidak bisa membayar uang SPP? Bukan main Pak, sedihnya itu mah. Karena kita nggak bisa membiayai. Apakah Bapak merasa bersalah sama anak? Ya bersalah sih bersalah, tapi ya gimana dari faktor ekonomi juga kita biayanya yang nggak mengizinkan. Kalau nanti kehidupan anaknya sama seperti Bapak, bagaimana kalau misalnya Bapak tidak mencari perubahan dalam hidupnya nih? Jika Bapak terus berpegang teguh dengan pekerjaan Bapak sebagai tukang ojek, kan pendapatannya minim. Nah, ketika anak tidak bisa dibayar uang sekolahnya, putus sekolah dong akhirnya kan? Dan akhirnya sama seperti Bapak nasibnya nih. Bapak sedih tidak? Ya kalau bisa anak jangan sampai seperti saya, kalau bisa dia lebih maju dari saya. Nah, selain himpitan soal uang sekolah yang Bapak belum bayar, ada nggak himpitan yang lain? Bayar uang sewa rumah berapa tiap bulan? 300. 300. Berarti Bapak hanya sedikit saja dong tinggal untuk menyisihkan uangnya hanya sedikit Iya. saja dong. Ya bisa istri aja udah yang kita serahin. Di kantong ada berapa sekarang, Pak? Coba saya mau lihat. Ini. Ya ini. Ini di kantong jumlahnya ada 40.000 ya? Kurang lebih. 40.000. Simpan lagi. Bapak anak 8. 8-8-nya ada nggak di rumah? Nggak ada Pak ya. Nggak ada 2. Ya. Duanya kemana? Yang satu ikut nenek Ya? di bawah sana yang kelas 8, Ya? yang satu di Tangerang. Satu di Tangerang. Kenapa harus 2 anak ini berpisah sama Bapak tinggalnya? Karena waktu faktor ekonomi melahirkan kita nggak ada biaya. Diadopsi sama orang, Diadopsi oleh orang lain. Sama diadopsi sama siapa lagi? sama neneknya di bawah. Sama neneknya. Bapak kok bisa secara ikhlas Bapak menerima anaknya diadopsi oleh orang lain? Kalau nanti dia besar, dia sukses, kan enak di Bapak juga. Kenapa Bapak harus merelakan diasuh oleh orang lain hanya karena biaya saja? Gitu karena kalau dia lebih sukses kan kita lebih, walaupun kata kita jauh kita senang bangga Pak. Itu walaupun kita nggak mengurusnya merawatnya. Iya. Ya yang penting dia bahagia, dia senang kan. Daripada yang ikut orang tuanya dia belum tentu jelas kan. Bapak tidak boleh bicara seperti itu. Anak yang baru lahir itu kan terlahir secara fitrah ya Pak. Putih, bersih, suci ya. Jadi itu sudah modal utama Bapak nih. Bapak bisa kemas anak ini menjadi anak yang seperti apa. Itu semuanya di tangan orang tuanya. Anak mau bagaimanapun juga, keadaan orang tuanya pendapatan minim juga, pasti diterima apa adanya Pak. Ya, mau tidak kalau anaknya diasuh kembali sama Bapak? Ya, kalau bisa ya mau sih. Kalau bisa, memang siapa yang melarang Pak? Karena kita kan udah ada perjanjian Pak di surat. Sudah ada perjanjian. Untuk pola asuh anak saja ada perjanjian ya Pak? Isinya apa coba secara garis besar? Saya nggak baca waktu itu tracing ini Pak, yang 5 surat itu semua. Astagfirullahaladzim. Dan Bapak yakin itu adalah sebuah keputusan yang benar? Ya kami semua enggak Pak. Benar nggak menurut Bapak? Iya. Benar ya? Ya sudah, apa boleh buat. Ya, anak-anak Bapak, saya sebagai orang luar juga tidak bisa ngomong banyak. Kalau memang itu benar dan tidak membuat Bapak terpaksa, ya sudah, legowo saja ya. Ajudan! Bapak mau selamanya jadi tukang ojek? Kalau bisa ada perubahan Pak. Lebih baik lagi ya. Harus. Anak Bapak sisa 6. Jangan 6-6-nya nanti ada lagi yang diasuh oleh orang lain, Pak. Ciptakan ke-6 anak Bapak ini menjadi anak yang sukses. Anak yang ilmu agamanya juga tinggi. Sayang sama kedua orang tuanya. Ya, berarti terhitung mulai dari hari ini Bapak harus berpindah pekerjaan. Bapak harus menjadi seorang pengusaha. Ya, mau pendapatannya kecil, Bapak tetap bosnya. Bapak setuju? Setuju, Pak. Mau usaha apa nantinya? Ya kalau bisa ya bisa dagang lagi ya seperti dulu. Dagang apa dulunya? Dulu kita pernah dagang ikan hias,
Terus ikan hias, bisa jual ayam kampung di pasar. jualan ayam kampung di pasar. Di pasar masih ada lapak tidak? Kalau di Cibinong masih ada sih, kita ngemper-ngemper. Laki-laki tidak boleh berpangku tangan, Pak. Anak ada banyak, dengan penghasilan hanya 50.000 itu pasti sangat tidak cukup. Dan sekarang Bapak diberikan kesempatan oleh Maha Kuasa untuk bangkit ya. Makanya Allah kirimkan saya ke sini Pak untuk menemui Bapak lalu membuka jalannya supaya kehidupannya jadi jauh lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Udin berhak mendapatkan rezeki dari Allah sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Udin. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Udin berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Tapi Bapak punya tugas, habiskan uang ini untuk membeli barang-barang yang sangat penting saat ini. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Bapak pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Nanti di pasar Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi, dan satu anggota BRIMOB di belakang saya. Bapak Reksi, pastinya Bapak Udin akan aman selama berbelanja. Ada yang mau ditanya tidak? Enggak ada pakai Pak. Sudah sangat jelas ya. Kuncinya adalah pergunakan uang buat usaha, ya Pak ya, buat dagang. Yang kedua buat kebutuhan anaknya sekolah. Ingat belum ambil ijazah kan Pak? Belum. Beli emas masih bisa dijual buat di ijazah. Betul. Itu saja. Ya. Yang paling pokoknya dulu diutamakan ya. Jika ada dana lebih, diskusikan saja sama Temi harus membeli apa dia tahu. Ya? Apakah Bapak Udin sudah siap? Siap. Baik. Nanti Bapak ke pasar, ajak teman-temannya nih sesama tukang ojek pakai motor Bapak pergi ke pasar ya. Setuju? Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak salam belanja. Mana Pak Udin, mana temennya Pak Udin? Pak, bantuin ya, bantuin Pak Udin.